Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah kelepasan dari Mamon. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab surat 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus mengalami keselamatan yang kekal dari kebinasaan. Mereka mengalami kelepasan dari kuasa dosa. Tetapi Tuhan sanggup menyelamatkan dengan sempurna setiap orang yang datang kepadanya. Alkitab menyebutkan bahwa kaum beriman perlu mengalami kelepasan dari Mamon. Mengapa kaum beriman perlu mengalami kelepasan dari Mamon? Pertama, Alkitab menggambarkan Mamon itu sebagai satu berhala. Alkitab selalu menempatkan Mamon sebagai lawan bagi Allah. Alkitab hanya menggolongkan orang-orang menjadi dua kategori: orang-orang yang melayani Allah dan orang-orang yang melayani Mamon. Tuntutan minimum dari seorang Kristen adalah berpaling dari berhala-berhala untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Kita tidak dapat melayani Allah dan Mamon. Mamon adalah satu berhala. Saudara-saudara, ketika kita melihat sejarah bangsa Israel meninggalkan Mesir, mereka harus membawa semua harta benda bersama dengan diri mereka. Ketika mereka menyeberang Laut Merah, harta benda mereka pun turut menyeberang bersama dengan diri mereka. Hanya mereka yang telah melalui Laut Merah baru dapat memakai harta benda mereka untuk pemakaian yang tepat bagi pembangunan kemah suci, yaitu tempat kediaman Allah. Yang pertama kali diperlukan adalah orang itu sendiri harus dibebaskan. Kedua, uangnya, harta bendanya harus mengikuti orangnya. Kemudian yang ketiga, baru dapat dihasilkan pembangunan kemah suci. Perhiasan-perhiasan emas mereka, termasuk emas yang harus dipersembahkan untuk pembangunan kemah suci. Tetapi ketika emas itu ditaruh pada anak lembu emas, maka itu menjadi salah. Dan emas itu harus digiling sampai menjadi bubuk yang halus. Tetapi sebaliknya, bila emas itu dipersembahkan di dalam tempat kediaman Allah, maka itulah yang benar dan tepat. Bahan yang sama bisa diarahkan kepada objek dan sasaran yang berbeda. Objek yang satu adalah berhala. Objek yang lain adalah kemah suci, tempat kediaman Allah. Karena itu di dalam perjanjian baru, penyembahan berhala berkaitan dengan keserakahan. Bahkan keserakahan adalah penyembahan berhala. Alasan yang kedua, mengapa kaum beriman perlu dilepaskan dari Mamon adalah dibebaskan dari Mamon adalah bagian dari keselamatan kita yang lengkap. Pembebasan dari Mamon adalah bagian keselamatan kita. Di dalam Lukas pasal 18 dan 19 terdapat tiga hal yang sangat penting yang disejajarkan. Yang pertama adalah hayat yang kekal, yaitu hidup yang kekal. Yang kedua adalah kerajaan Allah. Yang ketiga adalah keselamatan. Ketiganya saling berkaitan satu sama lain. Ketiga hal ini sangat berhubungan dengan Mamon. Pertama, hidup kekal. Pemimpin muda yang kaya itu ingin mewarisi hayat yang kekal, hidup yang kekal. Maka Tuhan menyuruh dia untuk menjual semua harta miliknya dan kemudian mengikuti Tuhan. Hal yang kedua, Tuhan membicarakan betapa sulitnya bagi seorang yang kaya untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum
daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemudian di dalam pasal 18 ayat 29, Tuhan berkata bahwa orang-orang yang meninggalkan rumah, istri atau anak-anak mereka demi kerajaan akan menerima 100 kali lipat dalam zaman ini dan memperoleh hayat yang kekal di zaman yang akan datang. Jalan masuk ke dalam kerajaan Allah menuntut seseorang meninggalkan segala-galanya. Petrus diselamatkan karena ia meninggalkan segala yang dia miliki. Mereka yang mampu menghindarkan takdir seekor unta sulit masuk melalui lubang jarum adalah orang-orang yang telah meninggalkan segala milik mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam Lukas pasal 19, kita melihat ketika Sakeus si pemungut cukai mempersembahkan setengah dari harta miliknya kepada orang-orang yang miskin. Dan Tuhan mengatakan bahwa keselamatan telah datang kepada rumah ini. Karena itu, agar seseorang dapat menerima hayat yang kekal, kerajaan Allah dan keselamatan, maka ia harus mengalami kelepasan dari mamon dan membuang segala-galanya. Saudara-saudara, ketika Petrus mendengar firman Tuhan bahwa seekor unta masuk melalui lubang jarum itu lebih mudah daripada seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, ia bertanya, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Alangkah sulitnya bagi orang yang kaya untuk diselamatkan. Tetapi firman Tuhan berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Pemimpin muda yang kaya itu kembali lagi kepada keadaannya yang semula. Ia bukan seorang dosa dan seorang yang jahat. Ia hanyalah pemuda yang menaati hukum Taurat dan saleh, tetapi ia tidak diselamatkan. Sakeus adalah seorang yang kaya. Ia adalah seorang hamba uang, hamba mamon, namun ia diselamatkan. Pemimpin muda yang kaya itu adalah contoh dari apa yang tidak mungkin bagi manusia. Dan Sakeus adalah contoh dari apa yang mungkin bagi Allah. Seorang kaum beriman mengalami sukacita ketika dosa-dosanya diampuni. Ia juga mengalami sukacita yang sama pada saat ia dibebaskan dari mamon. Ketika seorang yang percaya kepada Tuhan mendapatkan damai sejahtera di dalam hatinya. Ketika mamon tidak lagi menduduki tempat manapun di dalam hatinya, maka ia akan mendapatkan damai sejahtera di dalam hatinya. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya dan memberikan kelepasan dari mamon kepada kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu Tuhan. Keselamatan-Mu membawa kami keluar dari kebinasaan. Selamatkan kami Tuhan juga dari penjajahan mamon. Tuhan, kami mau mewarisi hidup kekal-Mu, masuk dalam kerajaan-Mu, dan mengalami keselamatan-Mu yang sempurna. Tuhan, kami persembahkan harta benda yang kami miliki bagi pembangunan tempat kediaman-Mu. Kuduskanlah harta kami Tuhan, biar harta kami bukan untuk menyembah berhala, tetapi berguna bagi pembangunan rumah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.